ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendirian, kami kekuatan kami. Engkaulah kuatku yang memohon pada wajah-Mu, ku pandang, oh Yesus, kami berseru, pertolongan-Mu datang. Mari pegang setiap tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan dengan sungguh panggil Bapa. Ajarku mengenal semua kasih daripada-Mu, hatiku yang selalu menanti air mengalir yang tiada pernah benar. Dengan setengah suara katakan, Bapa sentuh hati. Bapa sentuh hati. Mari jemaat Tuhan katakan dengan sungguh. Marilah bersungguh-sungguh angkat pujian ini. Emas yang murni Kau pulihkan kami Tuhan. Kau bejana hati kami Tuhan. Bapa, ajar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah ber. Sekali lagi Bapa sentuh hatiku dan dengan kasih Kristus Bapa yang silakan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sangat bersyukur karena Tuhan memanggil kami dalam persekutuan ini. Satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan memanggil kami, pasti Tuhan melawat kami. Karena itu Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu,
supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami maupun di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita malam hari ini, tema kita apa? Baca 1, 2, 3. Kacau itu. Ulang. Baca 1, 2, 3. Keluarga yang beriman bertumbuh dan saya ajak kita baca satu bagian ini. Mari kita buka Injil Yohanes pasal Kita buka Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka ju amin. Itu yang bikin rusak keluar itu. Yohanes 17 ayat 1 ayat 21 sampai 23. Saya jemput kita semua berdiri supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Buat sedikit, shalom. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Itu banyak kok sedikit. Sedikit kok banyak. Lebih banyak jemaat di Osmok atau lebih banyak murid Tuhan Yesus? Yang lebih banyak mana? Di Yagar Sadut atau murid Tuhan Yesus? Jemaat. Di sini jemaat 10. Jemaat. Murid Tuhan Yesus tadi ada berapa? 12. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang 12. Pakai bahasa Inggris baru. Pakai bahasa Sabu, bahasa Timur mulai hilang sudah. Murid Tuhan Yesus ada 12. Ada Yakobus, Yohanes, Andreas, Petrus. Ada yang nama Yakobus di sini kok? Yakobus ada. Yohanes, Andreas, Petrus. Dorang itu hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Dorang itu siapa? Nelayan. Berarti orang itu orang-orang biasa saja. Tetapi ada Lewi. Di sini ada nama Lewi. Lewi itu tidak ada. Frankie. Oh ya, Lewi itu mengungut cukai, dia ada jabatan. Ada juga orang-orang seperti Yohanes, apa? Dia anak-anak muda saja. Tapi ada Yakobus. Yakobus ada 2, satu muda, satu yang tua. Ada juga Simon orang Selot. Siapa? Simon orang Selot itu anggota partai politik.
Tidak ada yang anggota partai politik. Sudah usaha mensendol diam-diam saja. Oke. Apa maksudnya? Kenapa di awal untuk jawab tema ini pendeta mulai dari itu? Murid Tuhan Yesus yang hanya 12 orang, ada yang orang biasa, orang rendah, orang-orang sederhana, tapi ada juga pejabat. Ada Simon orang Selot yang tidak suka terhadap pemerintah Roma. Dorang bikin perang besar-besar untuk menghancurkan Roma. Tapi ada Lewi pemungut cukai. Roma taksasi pendapatan satu wilayah, terus dia lelang jabatan. Siapa yang mau pungut pajak di situ? Kalau dia dapat pajak, dia boleh makan dari situ dan dikirim juga ke Roma. Satu tidak suka Roma, tapi satu suka terhadap Roma. Ada anak muda, ada juga orang tua. Itu berbeda-beda kok tidak? Berbeda-beda kok tidak? Beda kok tidak? Yang 12 saja sudah beda-beda, apalagi sahadu seha atau saha? Oh saha, betul misalnya. Yegar sahadu ada berapa kakak? Ada berapa kakak? Kalau dia kenju bingung, kita bingung semua. Iyo, nah begitu banyak saudara-saudara, pasti jemaat. Sekarang saya mau bilang pada saudara, doa Tuhan Yesus ini adalah bagian-bagian terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Karena segera setelah doa ini dia akan hadapan dengan pengkhianatan, bahkan nanti dia dibunuh mati, dan kemudian dia bangkit naik ke sorga. Secara fisik dia berpisah dengan murid-muridnya yang waktu Tuhan Yesus ada sama-sama dengan siapa terbesar di antara mereka. Apalagi kalau Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan. Doa Yesus menarik untuk dia mulai dengan mengatakan supaya mereka menjadi satu. Sama-sama. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Satu dan seragam itu dua hal yang berbeda. Kalau seragam itu berarti semua mesti sama. Tapi seragam itu berbeda dengan menjadi satu. Karena menjadi satu itu adalah pengelolaan perbedaan. Karena tadi ada yang orang miskin, ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya. Ada yang anak muda, ada yang orang berbeda kok tidak. Nah bagaimana beda-beda ini akan diikat dan menjadi satu bertumbuh. Itu menjadi sebuah persoalan yang serius jemaat. Lalu apa harapan dari Tuhan Yesus? Harapannya adalah dua. Ada berapa? Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. 1, 2, 3. Supaya di dalam kasih. Kenapa begitu? Hukum Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan yang begitu banyak dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal satu kata, yaitu
Yaitu anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu berdiri. Oke, menyanyi 3, 4. K A apa? Kasih itu apa? Tidak sabar. Tepuk tangan kasih Doran dulu. Silakan duduk kembali. Kenapa pendeta mulai begini? Jemaat, anak sekolah minggu menyanyi dan mengajarkan pesan yang baik, yaitu kasih itu Saya mau tanya, orang di Osmog ini sabar-sabar semua? Sabar-sabar kok agak darah tinggi sedikit? Menurut saudara, kalau darah tinggi kok tukang bakalai bisa bangun persekutuan yang baik? Yang sedikit-sedikit tersinggung kok mau keluar itu bisa mau bangun persekutuan. Jemaat, Alkitab kasih tahu sabar itu berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita mau segera selesai, tapi firman bilang apa? Ada penyakit, ada penderitaan, kita berharap segera selesai, tapi firman bilang ada jemaat yang supaya malas dengar khotbah pendeta kan sudah terlalu lama, tapi firman bilang ada orang-orang yang bayar ini angsuran di petugas koperasi ini sudah lalu lama sampai dia mau usir petugas, tapi firman bilang di Osmog sini juga kenal petugas koperasi harian atau mingguan. Wih, lebih kita doa kurun jangan datang-datang. Baik, jemaat. Yang pertama tadi sabar terhadap situ. Yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang ada potong tetangga-tetangga di rumah itu yang terlalu tapi firman bilang ada pendeta-pendeta itu yang terlalu tapi firman bilang ada ini penatua diaken yang terlalu tapi firman bilang ada kita suami itu yang terlalu tapi firman bilang ada istri-istri yang terlalu ada kok tidak? Ada di sini kok tidak? Dia pakai baju warna, tapi firman bilang ada orang yang sekarang ini duduk di kita pun sebelah kiri atau sebelah kanan terlalu, tapi firman bilang kita menyanyi 3, 4 sabar. Tuhan apa?
Jemaat, tanpa kesabaran kita tidak bisa bertumbuh bersama. Amin kok. Butuh Jemaat, dulu itu sama dengan itu hari. Ada satu binatang, dia pun nama ayam. Dia pun nama apa? Oh, sekarang juga ada ayam toh. Ayam dulu hanya dikenal dalam ayam jantan dan ayam betina, bukan mai. Ini anak. Ayam dulu dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Begitu. Tapi tiba-tiba muncul ayam Akhirnya itu ayam yang itu hari hanya ayam, sekarang menjadi ayam karena sudah ada ayam. Itu yang membuat manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Jemaat, tapi serius, karena apa? Kalau saudara lihat ayam kampung, ada yang pernah lihat ayam kampung? Ada yang piara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? Yang 5 ekor ada? Kasih 1 dong. Ayam kampung itu kita pelihara lama-lama, 6 bulan, masih kecil juga. Tapi itu ayam dia punya daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Iya, karena ini ayam ini sabar menjalani beda dengan ayam Pernah lihat ayam potong? Siapa yang tadi baru makan angkat tangan? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja, dia pun mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembe. Kalau lihat langsung tuh dia pun mata besar. Tapi ini ayam, mama di pasar ikat salah di motor, dia pun kaki pak. Anak-anak dong gas-gas pakai ke kanal pot racing di sebelah kandang, besok itu ayam mas. Karena ini ayam bukan ayam yang tahu ayam buru-buru begini. Jemaat, supaya mereka menjadi lupa buang. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih itu tidak. Jemaat, di Osmok ada yang suka marah-marah. Siapa pun bapak coba angkat tangan. Aduh, mau bangun persekutuan. Ada suami-suami biasa pukul istri. Apa? Coba beta balik itu kali. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Pulang karena pukul ulang lain nanti. Itu di rumah saja supaya pokok istri, apalagi nanti pi gereja, dia mau dia yang paling hebat didengarkan agar mana. Jemaat, kasih itu tidak suka. Mari kita lihat definisi. Jemaat, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Jemaat, rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan?
Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Kasih tahu orang yang di depan muka 1, 2, 3. Jemaat, kasih yang tidak terpatahkan itu supaya jangan ada orang bilang kepada orang lain bilang begini, Ibu Pendeta, saya terlalu hargai Ibu Pendeta, tapi waktu saya sudah tahu Ibu Pendeta pun sifat asli macam begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih. Ego. Di Osmok ini ada yang egois. Laki-laki ke perempuan. Dia fam. Kasih pasti. Apalagi apa? Kasih. Kasihmu ajarilah 3, 4. Ajarilah apa? Apalagi ajarilah saling ajari. Kasihmu jemaat, karena kita bicara tentang keluarga, maka tentang kasih yang paling gampang mengkonfirmasi itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal toh. Waktu ibu-ibu dong sakit melahirkan, siapa yang pitolong? Suami ada tolong? Tidak. Kami suami hanya dari luar saja baru taruh tangan di kepala, dia bilang Yesus, tapi dia tidak. Dia sudah bilang Yesus lah, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ke siapa? Paling sakit. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu, kamu hanya tahu waktu kamu menangis itu orang tua pikir ada 3 hal. Nah tapi nanti pendeta tambah 1. Jadi 3 tambah 1? 3. Kalau kamu menangis, orang tua punya pikir 1. Pastilah lapar. Kedua, kalau kamu menangis, orang tua pikir pasti basah. Pasti basah. Ketiga, kalau kamu menangis, orang tua pikir pasti tasa. Dan yang keempat, kalau kamu menangis, ada orang tua pikir nenek ada suruh ganti Di sini juga tahu yang anak menangis nenek suruh ganti nama. Siapa pun nenek model begitu. Anak-anak, kamu waktu lahir itu kasihan orang tua. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam. Akhirnya banyak orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu ini. Betul? Di jam 2:30 pagi juga masih ada ibu-ibu, bapak-bapak yang goyang-goyang dia punya Susempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali ini mama-mama dong ini dipaksa lagi menjadi Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak gigit
Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigit. Kalau ada anak lari-lari, nyamuk mana mau pergi gigit dia. Tapi sudahlah, jangan marah-marah mama. Anak-anak, kamu waktu lahir itu kamu tidak tahu bak omong. Betul kok tidak? Siapa yang di antara kamu yang bangun langsung bilang yes? Anak-anak, karena kamu tidak tahu bak omong, itulah orang tua ajar kamu bak omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika dong mulai SMP, SMA, sudah lancar bak omong, ada suka bak omong dan dong pu mama, ada suka bohong dan dong pu bapak, dong lebih suka bak omong deng. Lihat saja lahir tidak tahu bak omong, kita ajar dong bak omong setengah mati, mulai dong tahu bak omong, lebih suka omong dan dong pun teman. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan itu anak dong? Hanya satu kalimat sama-sama 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Dalam sebuah persekutuan yang mau diikat bersama-sama, bertumbuh bersama, kalau tidak ada kasih, hidup penuh kepalsu. Ingat, kalau tidak ada kasih, semua senyum itu tidak tulus. Kita datang, kita bilang selom, dia bilang selom, kita lewat WhatsApp. Betul. Ada yang suka begitu di sini. Itu ibu ada di sini. Cotunjuk. Anak-anak, waktu kamu lahir itu kamu tidak tahu atau siapa di antara kamu yang lahir langsung bilang, kalau cinta. Gua ajar dorang jalan tuh satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang itu jalan belakang itu. Tapi setelah dorang SMP, SMA macam begini nih, ada suka jalan dan dompung bapak mama? Ada suka jalan dan bapak mama? Bapak mama ajak pi arisan, ada mau pi? Dong lebih suka jalan deng? Pertanyaan terakhir, lahir sonde tahu jalan, orang tua ajar jalan setengah mati, su bisa jalan lebih banyak jalan dengan kawan. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makanin manusia dorang? Siapa suruh kas makan dorang? 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Lebih kuat, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat. Orang tua dulu suka bilang begini, anak, kita petani, kamu harus jadi pegawai. Anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut jut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Orang tua itu kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dong bilang ikat perut itu dorang utang untuk anak-anak Anak-anak, anak muda, ada pegang handphone? Dengar baik-baik, itu HP itu utang. Karena orang tua mau kamu baik toh. Anak-anak, orang muda, ada yang pergi sekolah atau pergi gereja bawa motor sendiri ada? Dengar baik-baik, utang untuk dia buat atau tidak orang tua? Ada beli cash, anak-anak, orang muda, kamu tidak pernah tahu urusan mama dong, dia itu petugas koperasi gara-gara kamu pun.
Utang. Jemaat. Apa kerinduan terbesar dari orang tua dorang? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Dorang merindukan. Anak muda. Orang tua beli ke kamu motor, tapi dorang tidak mau dengar kabar celaka dari kamu. Jangan terlalu bagaya. Anak muda. Tahu motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Yang kerja di pabrik itu orang otak bagus, pakai komputer lagi, hitung-hitungan tahu dia penggas di mana, rem di mana, kanal poker mana, speedometer, semua itu pakai perhitungan ini. Ini anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juru reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Nah, jam 11 malam orang ada tidur, tiba-tiba motor masuk ini gang. Wah, wah, wah. Orang pun doa hanya satu. Bila apa? Bila apa? Oh, orang tua mengharapkan dong hidup sukacita damai sejahtera, gara-gara wah, wah, wah. Orang pun doa mati baik. Kadang itu motor itu belum lunas, dong suruh reparasi, lampu tidak ada, nggak semua pakai mata sebegini. Kacau ini anak doh ini. Memang kasih tidak terpatahkan toh. Anak-anak, orang tua lahir kita banyak-banyak, tapi tidak pernah pititip di mana-mana karena kasih. Tapi anak-anak yang sukses itu bisa sepakat titip dia punya mama bapak di yang titip atau rencana titip lebih batal sudah. Karena ini hari kita titip dorang, besok-besok kita punya anak dong titip kembali kita. Hidup ini kalau kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada. Jangan. Kasihan ini orang tua. Dorang ini online berjam-jam. Nonton film Korea, buka semua story, baca semua status, sedang tersinggung sendiri. Tapi dong jarang telepon orang tua. Orang tua masih hidup tidak pernah telepon, orang tua sumati baru telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Aduh, saya mau tanya dulu, ibu, anak berapa bersaudara? 5. Ibu, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Saya kasih tahu saudara, mama bisa besarkan 5, 6, 4, 3. Tapi ibu dong yang 4, 5, 6 ketika sudah menikah dan sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tak. Rumah tangga dan keluarga itu menjadi duluan. Kita menyanyi satu lagu dong. Ini lagu dunia tapi biar kita menyanyi di ibadah, tidak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Izinkan. Lagu dunia tapi sudah. Kasih ibu tak terhingga masa hanya bagai sang surya. Coba kita ulang itu lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Jadi saudara tidak mau bayangkan. Ada masalah apa dengan mantu aku saudara tidak mau? Yang orang tua bayangkan anak mantu pemuka kasih kepada siapa?
Mau sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kau tidak? Bagi apa? Jemaat, kita akan ulang menyanyi ini lagu, dan siapa yang tahu kalau dia pun mama atau dia pun bapak di sini mesti bangun dari tanpa duduk pipa lodong kau omong satu kalimat. Kasih ibu, silakan. Yang tahu mama ada atau bapak ada pipa lodong. Tak terhingga sepanjang. Hanya apa? Pecium dia pun bapa, pecium dia pun mama. Di sini semua sumati di orang tua, kok tidak ada lagi. Saya hanya mau mengajak kita untuk merasakan kembali hal-hal yang sebenarnya sederhana. Kita menyanyi ulang yang sekali lagi. Yang tahu dia pun bapak mama ada di sini. Pipa loko bapak mama cek. Pipa loko bapak mama doa ko apa ko. Kasih kamu kasih. Bangun dari tempat dulu. Tak terhingga. Hanya apa? Seperti apa? Stop. Saudara tahu, hal yang paling kecil saja saya minta saudara ketemu orang tua, peluk dorang, bicara satu kalimat, orang tua doakan, saudara malu melakukan itu. Saudara berharap satu keluarga di gereja yang bisa membangun persekutuan omong kosong. Tidak mungkin. Kok keluarga kita malu untuk menyatakan sesuatu? Itu belum tambah ipar-ipar. Ipar tukang baterek lagi. Saudara bisa dengan kasih melakukan itu. Itu harapan pertama, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Kedua, harapan dari Tuhan Yesus adalah anak-anak duduk sudah diam-diam di situ. Duduk. Oke, jemaat. Harapan kedua, supaya masing-masing murid-murid, saya pakai contoh, ibu ini menyatu dengan Tuhan, 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 saya menyatu dengan Tuhan. Baru kita yang sudah masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan datang berkumpul dalam persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau bergabung dan diikat menjadi satu. Tidak bisa. Anak muda, anak muda, kalau kamu pergi ibadah pemuda, pergilah karena kamu punya kesatuan dengan Tuhan. Bukan bilang pi karena ada nona. Jadi kesatuan dengan Tuhan itu mendahului kesatuan sebagai sebuah persekutuan. Kesatuan dengan Tuhan masing-masing pribadi atau personal itu adalah perjumpaan yang beda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda dengan Tuhan berjumpa seorang guru, beda Tuhan berjumpa seorang polisi, beda Tuhan berjumpa seorang anak kecil. Supaya waktu kita bergabung bersama dalam persekutuan, betul, ternyata Tuhan itu terlalu ajaib bagi kita. Pengalaman itu berbeda.
Efesus 4 ayat 16 adalah bagian yang membicarakan tentang perbedaan karunia-karunia. Perbedaan karunia-karunia ini dikelola untuk pembangunan dan pertumbuhan jemaat. Jemaat. Karunia itu ada 2 bagian. Ada berapa? 1, karunia motivasi. Sama-sama. Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia apa? Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini sama derajatnya, dipakai untuk pembangunan jemaat. Paulus sangat marah terhadap jemaat di Korintus karena dorang bukan pakai karunia untuk pembangunan jemaat, tapi masing-masing dorang beruji karunia. Gereja mana mau bertumbuh kalau karunia bukan dipakai pembangunan jemaat, tapi uji-uji karunia? Itu satu kalau menyanyi sampai piring pica. Karena mana mau bertumbuh? Ada orang yang tahu menyanyi, tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta bilang, ada paduan suara, vokal group. No. Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Gemit Yegar Sahaduta Osmo. Solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini dia pun nama karunia makam puji. Yang model begini ini bikin rusak jemaat. Tidak bisa diikat menjadi satu untuk melayani. Tidak bisa. Ada juga. Kenapa saudara tidak mau omong? Saudara-saudara, itu bagian dari situ. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh kaum bapak bilang begini, kami kalau ibadah memang sedikit orang, tapi kalau beda rumah siap. Ibadah bapak baru beda rumah. Kalau beda rumah orang tidak perlu ibadah juga bisa. Kesatuan dulu dengan Tuhan, baru kita membangun persekutuan bersama. Ini ibu-ibu donju 1 sepakat bilang dalam rangka ulang tahun Yegar Sahaduta, maka kita akan merayakan. Dom pusing bukan di soal karunia yang dipakai, dom pusing di baju seragam. Sepakat seragam lagi, dom pusing di mostret karmana yang cicak ular atau kalajengking. Sepakat bilang ular mau begini atau begini. Akhirnya kita bertengkar di barang yang tidak penting bagi pembangunan jemaat. Ada juga yang kemudian bikin dia tersinggung kok tidak mau maju. Sudah kamu kalau begitu. Sudah. Ada yang begitu. Jemaat. Tapi kesatuan masing-masing pribadi dengan Tuhan itu ada syaratnya. Ada syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Kasih tau kawan di sebelah. Kenapa menjaga kekudusan? Dengar. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kalau kita di terang, bisa lihat orang di gelap sana. Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Nah, kenapa orang kadang-kadang sudah terang dia kembali pergi gelap? Karena dong suka begini. Kalau suka begini sedikit akan begini.
Anak muda. Anak muda. Terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Mantap. Yes. Amin. Nah, kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada anak muda yang suka pacaran di gelap-gelap. Ada rahasia negara apa yang terlalu sampai omong mesti digelap gulita di bawah pohon tua dong sana coba. Ada begitu di sini. Om polisi tangkap goreng yang kita pusing dan pilkada kamu sembunyi lagi. Menjaga kekudusan itu syarat. Kalau tidak bisa, saudara, aktif melayani belum tentu menyatu dengan Tuhan. Pendeta Yandi tiap hari berkhotbah menyatu dengan Tuhan belum tentu. Saudara ini rajin ikut semua ibadah, maha hadir. Senin ikut, kaum bapak ikut, kaum ibu ikut, lansia ikut, sekolah minggu ikut, pokoknya ikut semua. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Belum tentu. Yang si rajin ibadah saja belum tentu menyatu dengan Tuhan. Apalagi ini potong ibadah di sebelah rumah, syukuran, dia tidak pi. Kadang-kadang siap, istri bilang, "Papa, mari sudah." Dia bilang, "Masih ibadah." Dia mau pikir apa? Ada juga begitu. Lalu mau diikat menjadi satu bertumbuh karmanan. Saya ini kadang-kadang heran. Ada undangan ibadah syukur. Oi pendeta Pio, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, ulang. Waktu ibadah pas makan. Oh banyak. Dan datang dari ini yang kita mau keluarga beriman ini bertumbuh. Jemaat, botong kalau mati itu mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati, aduh itu pendeta yang kepala botak itu. Aduh dia potong siap sisir kasih dia juga percuma. Orang khotbah potong senyum begitu toh. Kalau ada orang tua yang rajin sekali gereja, potong bilang, "Oh itu bapak tua rajin." Ada yang rapi sekali, kita itu bapak tua terlalu rapi. Kan kesan toh. Nah bayangkan kalau kita tukang bungkus makanan. Waktu kita mati orang bilang apa? Orang tanya, "Ya mana?" "Itu mam tua." "Mam tua yang mana?" Itu yang mana? Yang biasa bungkus ya. Aduh, di sini ada yang biasa. Saudara-saudara, memang ini tema yang baik ya, kita belajar sama-sama membangun persekutuan. Nah, baik, jemaat. Sudua toh. Harapannya adalah supaya mereka menjadi satu dalam kasih. Yang kedua supaya mereka menjadi satu secara pribadi dengan Tuhan, baru masuk dalam persekutuan bersama. Lalu bagaimana hal ini terjadi? Tuhan Yesus bilang, "Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah memungkinkan itu terjadi." Kemuliaan seperti apa? Ada 3. Ada berapa? Berapa? 1. Ada berapa? 1.
kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang mati di salib itu, dia tidak mati bodoh-bodoh, tidak mati konyol, tapi dia dimuliakan di salib. Dimuliakan untuk apa? Kita dilayakkan, dia dimuliakan di salib supaya kita yang berdosa dilayakkan datang beribadah kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan tanpa rasa takut. Tidak boleh ada satupun kemuliaan dalam gereja yang melebihi kemuliaan salib. Tidak boleh. Saudara mau hebat berkhotbah, karena mau hebat menyanyi, karena memberi persembahan paling besar di gereja, tidak bisa melebihi kemuliaan salib. Tidak bisa. Saudara tahu kenapa gereja-gereja bertengkar hari-hari ini? Kenapa para pendeta saling menghujat satu dengan yang lain? Karena kita lagi bertengkar di luar dari kemuliaan salib. Siapapun yang datang pada kemuliaan salib tidak bisa melakukan apa-apa, kan dia tahu dia terlalu hina dan berdosa. Saya ingat satu lagu lama, boleh kita menyanyi. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib, lihat salib, Han berdiri, sepotong kayu, sepotong kayu kan tanda dosa, tanda dosa. Di sana Tuhanku telah mati. Ini bagus sekali. Ku datang pada salib itu, ku kenalkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada sana, ku dapat ampun. Siapa yang memandang pada salib tidak dapat berbuat apa-apa, dia hanya tahu dia orang terlalu hina. Kita ini lagi bertengkar membesarkan organisasi, membawa orang tidak datang pada salib, membawa orang datang pada kita. Tapi kita gaya dengan simbol-simbol. Hari ini gereja tidak bersatu. Iblis tahu kalau kita bersatu dia kalah. Ya, cita-cita ini cita-cita yang berat kalau kita tidak menyatu duluan dengan Tuhan. Hari ini kita sibuk dengan organisasi. Saya tidak bilang bahwa organisasi tidak penting, saya tidak bilang itu. Tapi untuk menyatakan kemuliaan salib. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Taat bahkan. Ada beberapa orang tanya saya, bilang begini, pendeta, saya mau tanya dulu, kok Tuhan itu kan maha kuasa, kenapa waktu itu tentara-tentara don datang bawa itu tombak, pedang, segala macam, dia tidak bikin sesuatu yang buat misalnya dia bilang jatuhlah mereka dan orang tahu ini Tuhan, percayalah mereka. Kalau saya yang Tuhan, Andi, lu tidak bisa jadi Tuhan, yang model lu itu tidak bisa. Karena Tuhan itu dia tahu, karena kasih yang besar, mau mati sekalipun Saya mau tanya, di Yagar Sewa Duta ada katekisasi? Ada atau tidak? Berapa lama katekisasi?
1 tahun. Tidak ikut berapa lama tidak boleh CD. 3 kali tidak ikut tidak CD. Terus ada yang datang bilang, Ibu Pendeta, Desember nanti ada tabis CD kok? Iya. Kenapa? Woi, siapa anak yang sekolah dokter itu di Bandung itu? Oh, itu anak pintar sekali. Woi, itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah, dia kenapa? Ini dia datang boleh langsung tabis kok? Jangan kok, jangan. Tersinggung dia. Mau keluar dari Yegar. Orang lain po anak boleh taat ikut setengah mati sampai 3 kali pertemuan tidak ikut tidak. Lalu ini satu dia terlalu apa coba? Yang datang dia mau langsung. Dia terlalu apa? Kok taat sedikit kenapa? Kita yang terlalu apa kok? Kalau mau begini keluarga kan botompung keluarga itu ada 2 toh, satu yang sedara toh, yang satu tidak sedara. Persekutuan jemaat adalah persekutuan bukan sedara. Kita pun darah hanya satu. Oh, darah yang oh, darah Tuhanku. Nah, saudara-saudara, banyak orang tidak mau taat dalam gereja. Aneh kita di gereja bikin rapat lama-lama 3 hari 2 minggu, sepakat baik, putuskan bersama-sama, terus langgar sama-sama. Ini sama-sama sepakat sampai sidang jam 3 pagi baru selesai, langgar sama-sama. Sama kayak dong bilang, putuskan cepat kok kita langgar. Ayo putuskan supaya kita langgar. Tidak, berbeda-beda nih kalau tidak taat tidak bisa. Contoh, jemaat. Pernah naik motor? Pak pagi jalan pi Kupang sana lewat POS apa rame kok tidak? Agak macet kok tidak? Kita harus selalu jalan ikut sebelah. Terus ada itu bayi satu datang dari sana juga dia ikut sebelah kanan. Menuju kita, cek kok tidak, mau cek dia kok tidak, hanya karena soal ketaatan. Coba kalau masing-masing tetap di jalur saja kiri, kenapa coba? Ini kan ada yang mau bikin leb-leben. Lalu kita berharap supaya beriman bertumbuh dan melayani. Saudara baca kalau Efesus, buka Alkitab, buka cepat. Efesus 4 ayat 16. Coba baca. Sudah kau belum? Baca 1, 2, 3. Kas tenggelam itu suara supaya kursi yang dengar. Kuat sedikit. 1, 2, 3. Daripadanya rasanya yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan dua bagi sesuai dengan adat jelas tuh itu firman tuh. Mau rapi terikat tersusun karena mana kau mau ikat sana becan mau san boleh. Ada anggota gemit dia jemaat di Yegar mah. Orang ini hari dia gereja di sini, minggu depan di situ, 3 hari lagi di situ. Ini dia apa ya rapi? Ibu-ibu, ada yang piara ini bunga hias itu. Ada kok tidak? Bukan bunga hias yang bunga bagus-bagus itu, macam kaladi hutan itu. Bunga apa lagi? Pokoknya ada yang tanam itu bunga hias dong. Kok ada kok? Omong saja, saya tidak minta. Omong saja, ini mau pakai contoh saja. Ada yang piara itu bunga dong kok. Saya mau tanya, ibu-ibu, itu bunga bagus-bagus begitu itu 1 tahun kita kasih pindah berapa kali pindah pot? Satu tahun berapa kali pindah pot? 2 kali. Tiap bulan pindah. 6 bulan bisa kok? Tidak bisa 6 bulan. Kalau tiap minggu pindah pot mati itu bunga, mati. Kok dia po akar belum sempat pegang cari makan di sini dia pindah lagi pindah. Kapan hidup?
rapi karena mana? Pertumbuhan itu keputusan. Kita mau di mana bertumbuh. Ini dia tidak mau diikat. Kemuliaan karena ketaatan. Urus orang banyak ini mesti pakai sesuatu yang mengikat kita semua. Urus orang banyak. Bayangkan, Yagar Saduta gereja jam berapa? Terus ada yang suka-suka dan jam 8. Biar beta pi setengah 12 kan. Oh begitu. Sepakat. Jam 8 tuh. Kita ini kayak apa kuah? Oke, ketiga. Kemuliaan nama. 1, 2, 3. Kuat sedikit. Dulu itu sama dengan itu hari. Itu hari itu Tuhan pun nama tidak dikenal. Orang Ibrani tahu ada kekuatan yang besar, ada sesuatu yang disebut punya kuasa, tapi dia yang mana? Tidak ada orang tahu. Dong merasa ada, tapi tidak tahu. Terus sampai suatu saat Tuhan berjumpa dengan Musa. Dari yang tidak tahu itu Musa tanya, Tuhan, nanti kalau saya kembali pidoran, orang tanya bilang siapa yang suruh, saya bilang apa? Tuhan bilang, Pikas Tuhan bilang, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Jadi saya datang sini tanya, siapa? Aku adalah aku. Mengerti? Saya datang terus dan tanya, pendeta Manobe, datang siapa yang suruh? Aku adalah aku. Mengerti? Masih gampang juga toh? Dari aku adalah aku ini dibuat sedikit lebih mengerti lagi. YHWH. Dibaca? Dibaca? Itu. Tapi ini tidak bisa diucapkan sembarang. Dari Yahweh itu naik lagi. Imanu. Tapi Immanuel yang mana? Iya saya bilang, pemerintahan ada di bahunya. Bla bla bla. Matius masih menyebutkan Immanuel. Tapi Injil Yohanes menyebutkan yang terbaik. Nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Yesus. Dan dunia mesti tahu. Nama itu dunia mesti. Sekarang saya mau tanya, jemaat. Kamu sudah mengantuk? Sulapa? Ikut ibadah pemalas. Memang kadang-kadang jemaat tidak suka dengar pendeta khotbah sudah terlalu panjang, tapi firman bilang mau jengkel juga, mau tak ciki juga. Jemaat, masa mau ngomong apa? Sudah dilupa. Jemaat, kalau sebentar pulang dari sini pendeta bagi-bagi uang masing-masing orang 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti kan cerita hebat-hebat. Lu rugi tidak pi ikut ibadah. Kenapa? Itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Betul kok tidak? Nah sekarang Tuhan Yesus mati bagi kita, berkorban bagi kita, taat sampai mati bagi kita. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih mahal atau lebih murah? Mahal atau murah? Pertanyaan terakhir, kalau dia lebih mahal, cerita orang, kenapa suara hilang? Dapat pulsa 10.000, satu dunia tahu, dunia maya, dunia nyata, dunia lain, dunia semua tahu habis. Dia capture itu pulsa yang Sumaso itu, dia bilang, dia muat di Facebook bertulis, terima kasih pulsa Sumaso, besok lagi ya. Pulsa masuk cerita semua orang. Tuhan Yesus mati bagi kita, tidak berani omong di orang. Tidak berani, takut. Ada yang berani ke gila. Asal bicara. Saudara,
Saya bercerita sedikit. Ini saudara tahu, saya cerita ulang. Dua. Pertama, saya belum cerita itu, saya mau kasih tahu pertama. Berapa sih harga dari satu jiwa? Itu pertanyaan penting. Karena Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya yang ada bikin KPI berapa kali. Dia tidak tanya ada rehab itu gereja ada berapa kali. Dia tanya ada berapa jiwa mau datang di Tuhan. Satu saat Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru dapat mujizat karena 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus kasih tinggal di situ. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau bilang kerasukan legion, berarti dia kerasukan roh jahat sekitar 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita pun teman majelis yang satu roh jahat di depan otak, kita pusing. Ini 6.000. Ini orang yang terlalu jahat ini. Bukan jahat bagi orang lain, bagi diri sendiri dia jahat. Dia titik-titik dia pun diri dan batu ini. Bagi beberapa orang manusia jahat begitu lepas dia mati buang. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mau turun dari perahu begini, itu roh jahat dan dia begini. Yesus anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Ternyata roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau kita orang Kristen baru kenal nama Yesus, kita juga belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama Yesus, bahkan ketakutan. Injil Markus mencatat di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, ada jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat bilang begini, biarkan kami masuk ke dalam itu babi-babi dong. Tuhan Yesus setengah. Masuklah dorang ke dalam itu babi-babi, terjunlah 2.000 ekor babi dalam jurang, mati buang. Penjaga babi dong kehilangan pekerjaan. Apakah orang tega? Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan biarkan itu babi-babi mati? Dengar. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Tidak ada. Tapi yang haram itu dong pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa dong biarkan. Tercecer dong biarkan. Alangkah lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Coba sekarang hitung, coba hitung. Kalau babi 1 ekor harga 4 juta. Nah, 2.000 berapa? 2.000 kali 4 juta. 2.000 kali. Yang sekolah angkat tangan. Oh, om kira su libur. 2.000 kali 4 juta. Mulai sengaja putar-putar itu mata dong. 4 miliar rupiah harga satu orang gila dalam konteks itu teks. Pernah ya agar saya duta untuk pekabaran Injil siap 8M. Jemaat, siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa kemungkinan besar kita pun suami. Kok ada istri yang datang di gereja datang sendiri, cantik-cantik datang sendiri, pendeta tanya, mama pun cantik lagi. Iya, suami mana? Mam tuh tahu sendiri tuh. So tahu mam tua bab tua begini kenapa kawin dan dia? Ini tanda apa coba yang ini kalau begini? Ini tanda apa? Ini tanda apa coba? Saya mau tanya dulu, kenapa di KPI malam ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Janda kok bukan? Bukan. Mana suami? Separuh ini. Mana di mana? Ini suami donju satu. Dulu masih muda jemput ini
nona kopi gereja terus. Sunika dia son pernah bilang. Terus pendeta bilang, Bapak, kenapa sampai dulu rajin sekali mah Sunika ini Bapak sone gereja kok setengah mama pi gereja sendiri. Jo, dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pitu sama dengan bapak justru pi. Oh, jadi kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan. Jemaat, masuk surga itu macam ke botol pi WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pi sendiri. Tidak mungkin ada yang bilang, kakak, yo, di mana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing pi sendiri. Nah ini jiwa dong, kemuliaan nama itu. Lah bagaimana? Ya, setelah tahu dia harga begitu, harga yang mahal itu. Sekarang kasih tahu orang. Saya ingat, saya pun kisah dua ini. Satu, saya pulang pelayanan dari Atambua, malam-malam begini. Naik bis malam. Duduk di samping saya ada satu laki-laki, kami dua umur mungkin sama. Tahu sendiri ini bis malam dong pulari ini. Motor rencana tidur masuk bisa. Terus beta tanya dia bilang begini, Bu, kira-kira kalau ini bis tak balik ke boton dua mati, Bu yakin masuk surga kau tidak? Di lu sembarang. Oh, dia ada masalah ini. Beta kasih tahu dia, Bu, beta dulu takut begitu. Tapi waktu beta tahu Tuhan Yesus lahir untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta, sekarang beta yakin dimanapun, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Dia tanya, kok kenapa lu bisa yakin begitu? Kakak, kita ini manusia berdosa semua. Untung baik Tuhan mau menebus kita. Tolong berdoa ke sebet. Boten dua berdoa di atas otot jalan. Kedua, beta pulang pelayanan dari Kaineno mau Pisoe. Jam 6:30 malam kurang lebih. Karena harus lewat Oenlasi, Supul baru ke Soe. Ternyata ada nona satu kerja di Plan Internasional di Soe, dia cuma pulang Pisoe. Tapi kan so agak gelap, dia mengkali takut sendiri toh. Dia berdiri di bundaran di Oenlasi, tunggu siapa lewat kok dia sama-sama. Dan tiba-tiba ada bunyi motor jalan menuju dia, dan itu saya. Bukan boy, saya. Pas motor sampai di dia pemuka, mungkin dia takut beta lewat, atau dia lompat di tengah jalan, dia bilang, Kak. Beta dalam hati, Kak, nah. Ini siang, ini malam, makanya dia bilang, kalau siang dia bilang, kok tahu juga. Ibu Doni ada jengkel beta kuliah ini. Ibu Doni yakin sekali. Kalau siang dia bilang, oh, tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Pas dia bilang, Kak, beta langsung bilang, iya dek. Pekabaran Injil mulai dari sebuah persahabatan. Tidak mungkin dia bilang, Kak, terus beta bilang, omong deng. Kan tidak mungkin. Persahabatan tidak ada di situ. Kak, iya dek. Kakak mau Pisoe? Iya. Boleh kita sama-sama? Beta bilang, kenapa tidak? Jadilah boton dua sama-sama, tapi motor beda. Beta jalan agak kiri, dia agak kanan di tengah. 3 kilometer kita sampai di Kie. Ada orang bawa motor lari kencang dari pun belakang. Dia kaget sekali, dia marah. Itu orang sudah jauh ke sana. Beta bilang dia begini, Non,
Kira-kira itu orang bawa motor begitu, kalau celaka mati masuk surga, aku tidak. Oh. Dia bilang macam begitu, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang dia begini, tapi kalau nona yang celaka yakin masuk surga. Dia bilang, tahu lah ini. Kita boleh klaim semua orang neraka, habis kita sendiri tidak yakin. Beta tahu dia punya masalah. Beta kasih dia, non, kakak dulu begitu, kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak, sekarang kakak yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Dia bilang kakak bisa yakin begitu. Nona, di hadapan manusia ini bottom bisa kelihatan itu orang pumbai. Tuhan ada lihat bottom hati doanya. Bottom berdosa semua. Ini orang pekabaran Injil dong bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul kok tidak? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Terus orang pekabaran Injil bilang begini, anggap sah satu hari kita langgar kehendak Allah 3 kali sah. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan 3 kali 30 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun 90 kali 12 bulan 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali deh umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 47 tahun kali 1000 47.000. Pendeta Yandi bisa pergi surga. Dia 47. Ada nona umur berapa saya? 16 kali 1000 bisa pergi surga. Itu jantannya yang lebih tua dong. Ya 47 saya bagaimana? Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung. Untuk baik Tuhan mati bagi kita. Itu nona bilang, betul ya kak. Kak berdoa kasih kita, kasih beta dong. Beta berdoa dan dia di atas motor sambil jalan. Tapi kita dua tidak tutup mata. Berani botol 2 tutup mata. Maka kami dua akan Ini pekabaran Injil tuh begitu. Pikas tahu orang. Tuhan Yesus mati begini. Tapi pijang dengan kekuatan sendiri karena bottom bingung mau mulai dengan mana, cara mana bikin berdoa susi, berdoa supaya Tuhan yang kasih tunjuk orang kok bottom ada berdoa kok saya ada berdoa kok tidak. Son tahu berdoa sama tiap hari dong menyanyi. Karena ada orang yang tidak tahu lagu rohani. Kotong boleh menyanyi bilang makin dekat Tuhan kepada. Bagus di sini don't tahu. Ada separuh waktu menyanyi dia hanya bukan karena kelihatan rohani, tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu kalau sudah tidak usah. Lagu rohani tidak tahu kalau dong bilang kalau apa? Kalau sudah. Lagu rohani tidak tahu kalau orang mulai menyanyi jang balik. Itu dompung kaki dong tidak bisa lagi. Ini manusia dong, tolong dulu, tolong, kasih tau kawan di sebelah dulu, tolong. Saudara,
Tuhan Yesus untuk terlalu baik. Oh, Tuhan Yesus itu kita sudah gini pun dia masih sayang betul. Nah, itu toh kota dari keluarga tuh beriman, bertumbuh, bermelayani lah. Dan melayani toh ada yang dia pi ibadah mah dia pakai ini pesan. Beta pi majan suruh beta doa Kita campilai persetu. Ada juga di sini. Siapa pesuami itu tuh pasti. Ada yang melayani di sini dan tidak mau. Ada persekutuan doa, orang persekutuan doa tertentu yang waktu persekutuan tidak ikut. Tapi kalau Kasta bilang persekutuan doa duta akan beribadah bersama-sama dengan jemaat Gemit Polikarpus Atambua. Oh, tiba-tiba dia telepon ketua persekutuan. Ini pergumulan kapan? Pergumulan. Terus pas waktu pergumulan dia dong pas menyanyi. Oke, yang mau bersaksi silakan berdiri, yang tidak bersaksi tetap duduk. Oh, dia bangun bersaksi. Bapak Ibu, saudara-saudara, haleluya. Kalau hari ini Bapak Ibu saudara-saudara melihat saya di sini, kasar bilang, kami sudah tahu yang kau pu maksud. Tidak usah lanjutkan, kami sudah tahu. Saudara-saudara, tolong. Bisa kau tolong. Kau tompi gereja nih, kadang gereja itu jadi ajang kebagai-bagai sah. Takal dia pi RB koya atau dia ikuti yang bilang fix sayang, fix. Di sini juga kenal itu fix sayang itu. Fix sayang kok. Dapat ame baju merah satu, rok hijau satu, sendal kuning satu. Dia tidak tahu mau pakai di mana, jadi dia putar tempat supaya orang banyak lihat itu di mana. Oh, tahu juga. Maka semua orang Sumasa baru dia terakhir pakai baju merah, rok, sendal. Itu takut dia Wih, tolong. Mau kasih takut siapa dengan kita pun baju, rok, sendal. Jangan coba-coba hari Minggu ada yang pakai begitu nih. Dong hafal nanti. Nah, saudara, itu dulu. Kalau Efesus 4 ayat 16, dia kasih tahu kotom pun tanggung jawab tuh beda-beda. Pendeta tidak lebih hebat dari yang mengatur ini sound system. Tidak lebih hebat para majelis itu dengan pimpinan kategorial fungsional. Kita semua punya bagian masing-masing toh. Pendeta Yandi ini hanya tahu bahot, bahaya lain tahu. Orang tanya beta, pendeta tahu alat musik. Beta tahu hanya satu sah. Apa? Itu juga alat musik tiup juga. Saksofon? Bukan. Apa? Livri. Itu Agustus. Ya lama tahu. Dan beta juga tidak perlu tahu semua. Supaya yang tahu main musik dia bermain, yang tahu urus imbaran dong. Tahu toh? Kita berkolaborasi. Masing-masing dan di pembagian toh. Botong kerja gereja di Kaneno, bet kasih tahu memang. Kalau kerja gereja kau bakalai barenti. Terlalu mahal perhadapan panitia pembangunan disertai panitia bertengkar berkelahi. Berhenti. Dan saya kasih tahu, saya bilang, yang biasa bikin kita bakalai itu karena ini ibu-ibu seksi konsumsi yang harusnya urus kuah asam dong berhenti urus kuah asam bakalai orang cor baton. Masing-masing urus saja dia punya peker. Kalau kuah asam uruslah, tidak usah urus cor baton. Kita ini tidak urus kita pun pekerjaan, pi urus. Wow! Bos 4 ulang lah ya. Mana dong ini? Jemaat.
Uskas tahu dong. Tapi son apa toh? Kan anak kici yang balari. Repot kalau dia mama yang itu kan lebih repot. Jemaat. Kadang-kadang kita ini tidak urus kita pun. Kadang-kadang botol rapat ini ada yang setahu bilang bab tua salah, tapi tidak kasih tahu. Dia kasih tahu di sebelah, dia bilang tunggu kau sidang, tunggu mati. Hai, kau terlalu jago apa? Saya kasih tahu banyak orang yang darah-darah tinggi tukang baklai di dalam gereja. Saya kasih tahu, bapak dan mama dong, bikin baik itu yang susah. Jadi mari kita berlomba-lomba bikin baik. Bikin tidak baik itu gampang. Kau angka kita lempar Pak Daniel, selesai botol bakalai sudah. Susah kok tidak, gampang. Bikin baik itu yang susah. Jadi botol bikin baik. Tidak usah bagaya di gereja. Sakal su kiri-kiri, mau takut siapa dengan itu kiri-kiri betul. Di gereja pun tanpa buka itu. Buka itu. Di gereja ini betul tuh datang, ku datang pada salib itu, ku kenakan cinta. Aduh, tolong. Hei Tuhan Yesus, berkatilah ini jemaat dan ini pendeta dong ini malam. Itu betul pun tugas bakas tahu toh. Amin ke tidak? Ada salah-salah sedikit tapi betul mus jaga juto. Ini enak lah. Anak remaja. Betul mau tanya. Di antara bosong ini ada yang marah dan dia orang tua, dia banting pintu. Ada? Ada kok tidak? Ya mana itu? Betul kasih tahu kamu bosong yang marah dia orang tua kok banting pintu itu. Karena bosan belum tahu harga pintu berapa. Betul kasih tahu kamu. Kalau bosan sudah tahu harga pintu berapa, apalagi pintu jati, bosan akan tutup dengan hati-hati. Sudah nggak? Orang tua om membanting pintu. Sungguh salam. Dalam gereja pun tugas tuh begitu toh. Bakas tahu satu-satu kawan, jam banting-banting pintu. Lu tahu dia pu harga? Tuhan tolong kita semua, mari tunduk kepala semua. Tunduk kepala, betul mau berdoa. Tunduk kepala, tutup mata, bukan tidur. Kita mau doa. Tunduk kepala semua, kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Tuhan Yesus, Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami. Tentang hal-hal yang Tuhan perkenankan hamba-Mu ucapkan hari ini. Roh Kudus-Mu yang akan mengajar dan menyempurnakan semuanya. Kalau ada yang mau berkomitmen, biarlah itu pribadinya dengan Tuhan yang akan nyata dalam tindakan, dalam persekutuan, dalam kata-kata, dan semua yang dilakukan. Kami percaya kalau firman-Mu di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Benih-benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami.
Yang lemah pasti dikuatkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan kepastian. Yang putus asa pasti Tuhan berikan harapan baru. Yang berbeban berat Tuhan Yesus berikan kelegaan bagimu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Supaya kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.